Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam bingkai acara ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Pemirsa, di samping saya sudah hadir guru kita. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau bernama lengkap Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK. Pemirsa, pada malam hari ini guru kita akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya, yang karena memang pada malam hari ini masih belum jauh dari bulan Maulid. Sebagaimana orang yang mencintai sesuatu tentunya tidak pernah bosan untuk membicarakan sesuatu itu. Nah, masih di suasana bulan Maulid, guru kita akan memberikan ilmunya kepada kita semua tentang mengenal sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah adalah salah satu teladan untuk kita semuanya, yang segala aspek kehidupannya adalah menjadi contoh untuk kita semua. Dan bagaimana kita bisa mencontoh dari suri tauladan beliau, guru kita akan menjelaskan pada malam hari ini. Kepada Buya Haitami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yashakku anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'. Rawahu Muslim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sahibul bait
Bapak Nahrawi beserta istri dan keluarga tercinta yang rumahnya pada malam hari ini bersedia dijadikan majelis ilmu, ya, majelis zikir. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam hari ini rumah ini menjadi raudhatun min riyadil jinan. Menjadi taman sorga. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada istilah tak kenal maka tak cinta. Betul enggak ya? Betul. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Bagaimana kita mencintai Rasul kalau kita enggak kenal siapa itu Rasul? Padahal waman ahabani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan duduk di surga bersama aku. Memang nanti di akhirat itu orang akan dikumpulkan sesuai dengan komunitasnya. Pak Cecep di dunia senangnya dengan siapa? Tukang pakong. Kumpulnya mah tukang pakong. Pak Haji Latif kumpulnya sama siapa? Ini mah misalnya kan ya. Orang parung. Kumpulnya sama orang-orang tukang rumpi. Ya sudah, orang rumpi. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang-orang soleh, maka nanti juga di sana akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan orang soleh itulah salah satu orang yang diberikan hak untuk berikan syafaat. Itu. Ah, ini Pak Cecep teman saya ngaji nih. Ya kan ya. Wah, dia butuh pertolongan nih di akhirat, ya kan ya. Ya Rob, Pak Cecep ini dulu teman saya ngaji. Dia rajin dulu, tolong diselamatkan, masukkan ke surganya, ke surgamu ya Rob. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau duduknya bersama orang-orang jahat, ahli maksiat, malah sebaliknya kita terseret ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi barang siapa yang ingin cinta kepada Rasulullah, ya, memang itu sudah semestinya. Barang siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih di atas cinta kepada istri dan keluarganya pada manusia, maka barulah dia merasakan tentang manisnya iman. Kenapa orang itu iman enggak terasa manis? Ya, dia beragama Islam tidak merasakan indah, tidak merasakan manis, karena dia lebih mencintai dunia ketimbang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita malu. Itu kalimat azan dalam bahasa fikihnya disebut anida, panggilan, seruan, ajakan, betul nggak? Kalimat yang pertama kali muncul, Allahu Akbar, apa artinya? Sekarang kan Allahu Akbar terlalu gampang diucapin. Buat kampanye Allahu Akbar. Buat demo Allahu Akbar, betul nggak? Tapi ketika diumandangkan suara azan, nggak ada tuh yang open. Allah Akbar artinya Allah Maha Besar. Semua kecil, tinggalkan yang lain. Kadang-kadang kita malu, betul ya? Katanya Allah Maha Besar itu suara azan panggilannya kan ya? Berarti yang lain kecil, handphone kecil, tinggalkan. Warung kecil, tinggalin. Toko kecil, tinggalin. Kantor kecil, kerjaan, semua kecil. Allah yang Maha Besar. Besarkan Allah.
penuhi perintahnya. Tapi kenyataannya gimana? Sebaliknya. Ya, kita sudah membesarkan Allah. Makanya orang yang tidak mencintai Allah dengan Rasulnya dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Tidak akan merasakan indahnya iman kepada Allah Subhanahu. Itu. Oleh karena itu kita ingin sekali cinta dengan Rasulullah Sallallahu. Karena Rasulullah adalah orang yang pertama kali diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat nanti di padang mahsyar. Jadi nanti yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat pertolongan kepada seluruh umat manusia, namanya syafaatul uzma, syafaatul kubra, dan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu. Itu nanti adalah yang diberi syafaat adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengenal, mempelajari, beli kalau perlu bukunya, betul nggak ya? Tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah. Agar kita kenal siapa sebetulnya Rasulullah. Secara detil. Rasulullah itu Nabi, Rasul itu mah anak TK juga tahu. Tapi siapa sebetulnya Rasulullah SAW itu? Nah, kalau kita sudah kenal sejauh itu, maka timbullah rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu, rasa sayang, rasa hormat, rasa takzim. Itu. Rasulullah itu adalah basyarun. Wal basar la kal basyar. Atau laisa kal basyar. Nabi Muhammad memang manusia. Tapi la kal basyar. Dia tidak seperti manusia biasa. Ya kan ya? Emang Nabi itu termasuk Rasulullah itu dari manusia. Ada ayah dan ada ibunya. Itu kalau paham kita tuh, betul nggak ya? Kalau paham agama sebelah, Nabi itu anak Tuhan ya, itu lain lagi urusan. Tapi kita, Nabi Muhammad itu memang manusia biasa. Pangkatnya Nabiullah dan Rasulullah, utusan Allah. Kan seperti itu ya? Iya. Tapi dia bukan manusia seperti kita. Nah, kita ingin mempelajari Rasul itu manusia, bukan manusia biasa. Nah, bukan manusia biasanya itu apa? Gitu kan? Malam ini kita coba kita korek-korek, betul nggak? Betul. Iya. Agar kita tahu, agar kita kagum. Kalau kagum, rasa hormat, rasa cinta. Betul nggak? Contoh. Kenapa kalian tadi cium tangan sama saya? Karena kenal, betul nggak? Coba kalau nggak kenal, cuek. Betul nggak? Betul. Kenapa saya disambut? Karena kalian kenal saya kenal kalian, betul nggak ya? Betul. Kalau nggak kenal boro-boro. Tapi kalau udah kenal minta foto bareng malah, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau nggak kenal ya udah sepintas begitu saja. Masa kita memperakir Rasulullah seperti itu? Kita harus hormat, harus kagum, harus tajim, ada perasaan rindu dengan Rasulullah. Apalagi kita nggak pernah ngelihat Rasul, apalagi kita nggak pernah hidup sejaman dengan Rasulullah. Apa iya Rasulullah kenal dengan kita? Ini kan berarti harus ada media yang kita bangun, betul nggak ya? Harus ada komunikasi yang kita bangun. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari siapa sebetulnya Rasulullah SAW itu. Kita kenali betul. Agar ada rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen dengan beliau. Itu.
Rasulullah SAW itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dikatakan kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya ini basyarun, manusia. Tuh Nabi disuruh ngomong begitu tuh sama Allah, betul ya? Saya manusia karena Nabi juga dari bentuk dari manusia, bukan anak Tuhan, ya kan ya? Dari manusia, jelas siapa bapaknya Abdullah, betul nggak ya? Ibunya Siti Aminah, jelas. Siapa kakeknya, nasabnya kalau diusul bahkan sampai kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Jelas, bisa dilacak. Itu. Basyarun mislukum, yaitu basyarun mislukum, aku ini adalah seperti manusia, mislukum seperti kamu. Tapi yuha ilayya. Bedanya saya diberi wahyu, ente tidak. Kan begitu ya. Emang Nabi itu manusia. Seperti kita. Tapi lakal basyar. Bukan seperti manusia biasa kayak kita. Karena dia diberi wahyu. Kita tidak. Gitu kan ya? Nabi itu menerima mujizat. Kita enggak. Mujizat apa kita? Nabi itu menerima mujizat. Sebelum jadi Nabi aja sudah irhas. Banyak keistimewaan-keistimewaan bahwa dia ini akan jadi Nabi. Betul nggak? Dan yang ketiga, Nabi itu maksum. Apa maksum? Terjaga, terlindungi dari segala dosa. Karena dia dijaga maksum. Makanya Rasulullah sampai tidak berbuat salah. Karena andaikan dia berbuat salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terjaga gitu. Jadi nggak sampai terlanjur berbuat dosa. Maksum, kalau kita kan tidak. Ini diantaranya yang membedakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah adalah pangkatnya Nabi dan Rasul menerima wahyu. Kita tidak. Rasulullah itu menerima mujizat, kita tidak. Oh, kalau kita bicara mujizat Nabi sangat besar, sangat banyak, betul nggak ya? Tapi mujizat yang terbesar dan abadi sampai hari kiamat, Al-Quran. Karena dia bisa dikaji, bisa dipelajari, dan sebagai pedoman hidup manusia. Semua ada dalam Al-Quran, kurang jelas bisa dilihat di dalam hadis-hadis Rasul. Karena memang Nabi adalah sebagai penjelas, pensyarah terhadap Al-Quran. Baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, maupun dengan takrirnya. Makanya salah satu fungsi hadis itu adalah tabyinan lil Quran. Menjelaskan Al-Quran. Kan gak mungkin Al-Quran bicara yang sangat detil-detil teknis, seapa tebalnya. Betul gak? Itulah salah satu fungsinya Rasul. Tabyinan lil Quran, menjelaskan Al-Quran. Kita nggak bisa, ya, nggak punya itu yang namanya ya wahyu itu, mujizat dan maksum. Nabi maksum, kita tidak. Kita mah berbuat dosa mulu, nggak ada yang nyegah. Yang bilangin ustaz juga nggak diopenin. Betul ya? Orang tua kita ngomel mulu, kita nggak ladenin. Tapi Rasul tidak langsung ditegur dengan wahyu oleh Allah. Dijaga betul. Karena sifat maksum inilah, makanya ucapannya, perbuatannya menjadi dalil. Betul nggak? Menjadi hujah, dalil kedua setelah Al-Quran. Karena Nabi nggak pernah wa mayantiku anil hawa in wahyu yuha. Karena Nabi nggak pernah berbicara atas nama hawa nafsu. Itu bedanya Nabi. Kita mah sering banget kadang-kadang ngomel sama bini makai nafsu, ngomelin anak, betul ya? Kalau Nabi nggak pernah.
Nabi tidak pernah berkata kecuali berdasarkan wahyu. Bukan nggak ada yang berdasarkan nafsu. Itu masalahnya. Ya. Nah sekarang sifat-sifat Nabi. Kita ingin mempelajari sifat-sifat Nabi. Kalau di dalam kitab-kitab Tauhid ya. Kitab-kitab sifat 20 dah yang biasa dikaji sama nenek-nenek. Ya. Itu sudah umum. Sifat Nabi itu yang wajib ada 4. Ada berapa? 4. Yang mustahil ada 4. Kebalikan kan? Berarti 8. Tambah lagi 1, sifat jaiz. Jadi ada berapa tuh? 9. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20 yang dinamakan sifat 20 sifat yang wajib. Ini kalau bagi Ahlus Sunnah, di luar lain lagi. Nggak ada gini-ginian. Sifat mustahil ada berapa? Yang mustahil bagi Allah. Ya kebalikannya ada berapa? Ya 20. Jadi berapa? 40. Ditambah dengan sifat jaiz bagi Allah. 1. Mungkin. Apa tuh? 1. Jadi berapa? Berapa? 41. 41 ditambah dengan sifat Nabi tadi berapa? 9. Jadi berapa jumlahnya? 50? 50 kan? Itu sifat yang wajib kita pelajari. Wajib kita kenal. Ada 50 sifat. Wujud, gidam, bako, walafatil hawadisi, kiamu, binafsi, wadaniyat, kudrat, irodat, hayat, samian, basiran, mentekaliman, apa gitu. Itu kalau dinyanyian enak tuh. Itu kan ada 20 kan ya? Kebalikannya pun 20. Wujud. Wajib Allah ada. Berarti kebalikannya Adam. Pakai ain ya, Adam. Mustahil Allah tidak ada. Itu. Wajib tuh. Kalau Nabi, ini sekarang kita fokusnya belajar sifat Nabi ya. Karena kita ingin berkenalan dengan Rasulullah ya. Supaya nanti Rasulullah juga kenal dengan kita, diaku kita. Ya. Yang pertama namanya sifat siddiq. Apa siddiq tuh? Benar, bisa dipercaya. Kalau Nabi nggak bisa dipercaya, nggak bukan Nabi. Masa Nabi pembohong? Nabi ngaku-ngaku, betul nggak ya? Ahmad Musodek ngaku Nabi, padahal pembohong. Tukimin ngaku Nabi, pembohong. Dari mana wahyu? Dari mana? Iya. Yang kedua amanah. Ya, ini wajib. Jadi seorang nabi, seorang rasul wajib sidik. Wajib sidik, itu sifat wajib. Yang kedua wajib amanah. Apa amanah? Bisa dipercaya. Dikasih amanah malah hianat, betul nggak ya? Ya mengkhianati. Jadi pejabat hianat. Jadi ketua masjid misalnya hianat. Jadi orang tua hianat. Padahal anak bini itu titipan dari Allah. Jangan. Makanya kita mengajari Nabi kan. Yang ketiga tabligh. Jadi Nabi itu wajib menyampaikan wahyu dari Allah. Nggak boleh ada yang disembunyikan. Harus apapun rintangannya. Yang selanjutnya patonah. Nabi itu cerdas. Masa Nabi bego? Goblok? Gak mungkin. Nabi itu cerdas. Nah kecerdasan Rasulullah katanya kan tidak bisa baca dan tulis. Maksudnya bahwa Rasulullah itu tidak pandai membaca dan nulis. Karena Rasulullah itu kecerdasannya langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu melalui malaikat Jibril.
Memang Nabi nggak bisa pandai menulis, tapi wahyu begitu turun, Nabi langsung hafal dan mengerti. Karena kerja dasarnya langsung dari Allah. Kemudian Zaid bin Sabit pintar nulis, disuruhlah dia menulis wahyu. Dikumpulkan, betul nggak ya? Betul. Kan teman nggak boleh dibukukan, karena pada saat itu kan ditulis di mana aja, di pelepah korma, di mana, di kulit. Itu sudah zaman Pradu Utsman, baru kumpulkan, dibukukan. Itu malah hadis haram untuk dikumpulkan pada saat itu, karena takut bercampur dengan Al-Qur'an. Hadis itu sudah abad kedua. Kalau nggak salah abad kedua berapa itu ya? Rasul udah nggak ada sih. Jauh. Kalau nggak salah Syekh Syahabuddin yang pertama kali menulis, ngumpulin hadis dibukukan, itu pun masih campur aduk, nggak pakai bab ini, nggak ada. Asal dikumpulin aja. Sekarang makan udah banyak ulama-ulama pintar, ada bab sholat, bab puasa, udah enak tinggal buka doang. Dulu nggak begitu. Nggak ada ya. Dulu akidah Islam begitu aja, udah global zaman Nabi mah. Syariah Islam udah. Alak Islam nggak ada, makanya sekarang dirinci. Karena kemarin perkembangan ilmu pengetahuan muncullah ahli-ahlinya itu. Ada ahli tafsir. Zaman Nabi di mana ada ahli tafsir? Orang sahabat pintar tafsir ada. Itu, tapi belum ada mufassirin. Kayak sekarang begitu. Muhadisin belum ada. Ilmu pengetahuan itu sekarang kan banyak sekali ya. Bermacam-macam ilmu agama itu. Bidang-bidangnya, betul nggak? Itu kan karena perkembangan zaman. Begitu. Dulu global aja, udah syariah Islam aja. Jadi sifat Nabi yang wajib ada 4. Rasulullah itu pasti sidik. Rasulullah itu pasti amanah. Rasulullah itu pasti tabligh. Rasulullah itu pasti patonah. Harus. Dan sebaliknya mustahil kalau Allah itu sidik. Apa lawannya sidik itu? Kizib. Mustahil Allah itu bohong. Kebalikan berarti. Amanah, mustahil Allah itu khianat. Rasul. Apa tadi saya bilang apa? Tadi Allah. Rasul. Iya Rasul maksudnya. Mustahil Rasulullah itu bohong, kizib. Mustahil Rasulullah itu khianat. Mustahil Rasulullah itu kitman, menyembunyikan kebenaran. Dan mustahil Rasulullah itu balada, bodoh. Jadi Rasulullah itu, seorang Rasul wajib memiliki 4 sifat. Dan juga mustahil memiliki 4 sifat kebalikannya. 5 dengan sifat jaiz. Apa namanya? Al-a'radul basyariyah. Apa itu a'radul basyariyah? Sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat manusia. Kita tidur. Rasulullah juga tidur. Tidurnya seperti apa ntar? Kita lihat. Kita makan. Rasulullah juga makan. Tapi makannya Rasul nggak seperti kita. Karena Rasulullah juga manusia. Dia juga makan dan minum. Kita menikah. Rasulullah juga menikah. Betul nggak? Dan seterusnya. Itu namanya aradul basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan. Itu. Nabi juga bisa, kita sakit, Nabi juga bisa sakit. Kita wafat, Rasulullah juga bisa wafat. Ini adalah sifat-sifat kemanusiaan yang melekat kepada Rasul. Cuman karena dia itu seorang Nabi dan Rasul, maka sifat-sifat kemanusiaannya tadi tidak sama dengan kita. Paham ya Pak? Pak? Oh saya kira tidur. Itu. Ada sebuah hadis, ini diriwayat Rawi Muslim kalau nggak salah. Ini di dalam
Kitab apa kelas 3 no? Kelas 3 tentang rumah tangga, kitab apa namanya? Baru kemarin udah lupa. Qurratul Uyun. Ya. Ana sayyidu waladi Adam. Anak sekarang mau susah. Saya 36 tahun yang lalu masih ingat tuh kan. Masih ada yang ingat pelajaran itu. Tapi anak sekarang setahun aja udah lupa. Banyak dosa sama guru. Banyak main HP. Banyak dosa sama guru. Iya, Ya, kurang taat sama guru. Itu gara-gara main HP mulu. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin dari seluruh anak Adam. Tuh. Sayyid itu artinya pemimpin, tuan. Ini nggak boleh katanya pakai Sayyidina. Oh, di sini aja ada Sayyid. Saya tuannya. Pemimpin seluruh Bani Adam, anaknya Adam. Jadi kalau kita pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya boleh. Sebagai rasa ta'zim, hormat, cinta kepada Rasul. Kepada baginda raja kami. Wah, raja aja pakai baginda. Pakai tuan. Sri Paduka, apalagi. Kan ya? Yang mulia. Masa sama Nabi nggak boleh? Kebangetan. Sayyidina nggak ada masalah akidah itu. Itu kan masalah akhlak, betul nggak? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya nggak apa-apa di dalam tasahud akhir. Tasahud emang aslinya begitu. Anda kan ditambah pun nggak ada masalah, kata ulama. Ini kan soal etika. Misalnya di dalam tasawuf akhir kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Enggak apa-apa memang aslinya begitu. Di Bulughul Maram. Tapi kata ulama karena takzim dan hormat kepada Rasul, karena dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, ada Sayyid lagi tuh, kan? Maka boleh. Jadi kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh. Jangan cuma gara-gara Sayyidina saling ambil punggung sambil buang muka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cuman gara-gara pilkada sampai kagak nanya. Kan goblok gitu. Benar nggak ya? Cuman gara-gara beda pilihan di pilpres, sampai pecah jamaah, betul nggak? Kan goblok gitu. Itu kan cuman politik kan cuman alat, betul nggak? Alat mencapai tujuan, betul nggak? Tapi kan dia jadi presiden kita mah nggak jadi apa-apa. Nggak ada Bang Jaya ini ya? Dikenal lu agak. Iya, tetap aja jadi merebut Bang Jaya mah. Misalnya nih Anies jadi presiden, Bang Jaya kan tetap merebut. Merebut tetap. Ya. Prabowo jadi presiden, ya tetap aja sama jadi ustad. Paling top jadi wasit. Siapa jadi wasit? Oh, nah gitu naik pangkat. Iya makanya biasa-biasa aja lah. Kalau kepada Allah dan Rasul mantepin tuh, betul nggak? Ini kagak partai kayak agama. Ampun sama itu. Boleh pilih siapa saja, tapi jangan menjelekan yang lain. Ya kalau menang, kalau kalah dosa dapat. Betul nggak? Saya nih dalam rumah tangga, itu masalah pilpres tahun kemarin, itu demokrasi. Kata Gus Ibnu, Pak, Ibnu mau pilih Pak Kiai aja, maksudnya ya Pak Jokowi sama Pak Kiai Maruf Amin, ya silakan. Nggak ada yang saya larang. Boleh. Makanya salah satu kenang-kenangan Pak Presiden sekarang tuh Hari Santri. Hari Santri. Berapa banyak presiden nggak pernah ngasih Hari Santri, cuma Pak Jokowi. Itu kenang-kenangan buat pesantren tuh, orang-orang santri itu. Begini ya? Kan yang ngesahkan siapa itu? Nanda tanganin. Presiden. Menjadi Hari Santri Nasional. Sampai saya tiap tahun merayakan, malah kemarin makan bareng. Santri semua makan, guru makan. Gara-gara ada Hari Santri. Itu aja tuh saya ingat tuh. 22 Oktober. 22 Oktober. Selesai jihad. Ganjar Mahfud jadi presiden, tetap aja kita mah begini, betul ya? Iya, ngapain? Anak saya ada yang mau pilih Anies, silakan.
Kalau bapak pilih apa pak? Istihara dulu. Iya. Jadi kita biasa-biasa aja. Jadi begitu nanti mau menang mau kalah pilihan kita biasa-biasa aja, betul ya? Nggak kecewa. Kardun kecebong. Lah Prabowo-nya udah salaman sama Jokowi. Udah saling lapang dada, betul nggak? Kerjasama lagi. Kerjasama demi bangsa. Di bawah masih berantem. Allahu Akbar. Padahal politik cuman alat, betul nggak ya? Sementara ambil pilpres bubar terus selesai. Lo apa yang di bawah masih marah, goblok amat. Betul nggak? Oh yang repot ngamanin komandan. Allahu Akbar. Itu. Jadi silakan pilih mana saja, tapi jangan menjelekkan calon yang lain. Puji setinggi-tingginya, jangan menjelekkan yang lain. Ya kalau benar, kalau salah, fitnah, dosa besar. Itu. Karena semuanya calonnya muslim semua lagi. Betul nggak? Orang baik semua itu. Ya kan nggak? Bingung juga kita. Pilih yang mana gitu. Paling sebegini, ya Allah, menangkanlah yang terbaik menurutmu. Paling begitu. Ana sayyidu waladi Adam. Kok kesana-sana ngomongnya? Yaumal qiyamah. Lah iya, kadang-kadang saya bingung. Harusnya kita cinta, itu yang kita paling kita mantapkan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua kepada orang tua. Pada guru baru yang lain. Ini kagak. Orang tua kagak diopenin. Guru gak diopenin. Anak yatim diopenin, tapi pilpres kenal kagak, cuma di TV, betul ya? Bela mati-matian. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya ketawa sendiri ngeliatin. Itu kan begitu di grup-grup tuh nggak? Ya di grup alumni saya gua angkatan ke-6 begitu. Waduh. Allahu Akbar. Jangan ya. Malu kita. Ntar pilpres sudah selesai kita masih pada berantem, jangan. Sayang Bang Jainya kagak ada. Saya ini adalah pemimpin dari segala anak cucu Adam di hari kiamat. Jadi ini berapa miliar manusia seluruhnya adalah anaknya keturunan Adam. Itu pemimpinnya Nabi Muhammad. Berarti termasuk para nabi ya. Termasuk para nabi dan rasul yang lain. Pantas waktu Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa yang sekarang sedang perang, wajar kalau orang Islam marah. Karena itu salah satu masjid suci. Nabi pernah sholat di situ sebelum Mi'raj ke langit. Sholat bersama ruhnya para nabi dan rasul. Nabi yang jadi imam. Makanya Rasulullah itu dinamakan Sayyidul Anbiya wal Masa kita masih kurang cinta juga? Nabi kayak begitu pangkatnya itu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin dari Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi itu jumlahnya 124 ribu. Cuman yang wajib dikenal kan cuman 25 dalam Al-Quran. Yang lain gak wajib dikenal. Rasul ada 313. Sama dengan bala tentara perang Badar. Kenapa zikir banyak 313? Ulama ngasih kita zikir, ini baca 313. Itu sama jumlahnya dengan jumlah para rasul. Itu rasanya. Rasul ada 313. Yang kedua, tentara Islam dalam perang Uhud. Perang Badar 300 lawan 900-an. Menang. Dibantu malaikat, mana kagak menang. Itu. Malaikat belum turun sih, coba kalau malaikat turun di Gaza. Emang di Palestina itu ada dua aliran, ada Fatah, Al-Fatah yang moderat, Islam moderat. Hamas ini Islam garis keras. Enggak ada komprominya sama sekali dengan Israel. Itu. Israel harus terusir dari situ. Kata Israel, lah ini warisan bapak moyang gua dari zaman Nabi Sulaiman. Kata gitu. Susah jadinya. Nah ini.
Tapi secara de facto itu memang itu adalah daratan punya umat Islam. Tapi karena dipanggil oleh Ratu Inggris pada saat itu, Raja Inggris didukung oleh Amerika, semua dipanggil karena di Mesir juga diusir, dijadikan budak. Kan orang Yahudi mah ya? Iya. Di Jerman dibunuh zaman Hitler. Di Rusia juga begitu. Kasihan dia nggak punya negara dia mah. Akhirnya Inggris lah yang mengumumkan kembalilah ke asal daerah kalian. Itu yang sekarang ditempati. Kata orang Palestina, lihat daerah gua lo ambil. Jadi sebetulnya bukan perang agama. Bukan perang agama itu antara Israel dengan Palestina, tapi perang teritorial. Perang masalah wilayah. Penjajahan itu, Pak. Iya, wilayah merebut negeri orang. Kalau perang agama, Kristen aja dibom habis, gereja udah 3 hancur. Betul nggak? Iya. Nah itu. Bukan perang agama Yahudi dengan Islam, bukan sebetulnya. Wa awwalu man yashakku anhul qabru. Aku adalah orang yang pertama kali nanti bangkit dari kuburan. Jadi nanti yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur adalah Rasulullah. Lah kalau kita nggak cinta sama Nabi, kita mau kemana? Dari kenal. Ayo mau kemana coba? Ngandelin sholat kita. Emang sholat kita kayak bagaimana? Dan kita begitu Allahu Akbar ingat kemana tahu? Bukan ingat Allah, bagaimana Allah nggak kesinggung. Allahu Akbar. Emang kalau sholat pertama kali takbir apa? Ihram kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Buktinya lagi sholat apa yang besar? Urusan. Iya, ingat mana-mana. Bagaimana Allah nggak marah itu? Katanya sayang besar, tapi waktu sholat kemana-mana, betul nggak? Ilok sholat model begini bisa masuk surga. Tipis rasanya masuk lolos itu. Puasa kita masih puasa zohir, betul nggak ya? Hanya perut puasa. Terkadang mata jelalatan kagak puasa lagi. Mulutnya kagak puasa, betul ya? Kalau ngandelin puasa, harapan tipis rasanya. Ngaku kan tipis banget ya. Kalau ngandelin sedekah, ya Pak Jadi ya? Iya, Pak. Emang sedekah kita sebanyak apa? Ke masjid aja cuma 2.000. 1.000. 2.000 aja kita malu, mesti dianggap WC. Ayo dong ngaca, coba ayo. Ke Masjid Salim ibu-ibu masih 2.000. Masjid Salim Kota Taman Surga dianggap WC. Betul nggak? 2.000. Apa model begini kita bisa mengandelin masuk surga? Waduh, Berat. so gue lagi mikir lolos apa kagak. Tapi ada satu harapan. Syafaat Rasulullah sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kudu kencang selawatnya, kudu rajin. Syafaat Rasulullah. Karena Nabi tidak akan mau masuk surga kalau masih ada umatnya yang tertinggal di neraka. Dia sujud tersungguh di hadapan Allah. Dia mohon supaya umatnya dikeluarkan dari neraka. Saking cintanya kepada umatnya. Siapa tuh yang dicari? Keliling dia Nabi. Ya, yang kenal, yang cinta dong. Betul ya? Yang cinta kan Nabi nggak kenal. Sinyalnya nggak nyambung. Siapa yang cinta? Yang banyak baca sholawat. Siapa yang cinta? Yang banyak menghidupi sunnah Nabi. Itu yang cinta. Ngapa serius begini? Masa iya tuh. 1 syafaat, 2 rahmat Allah. Kalau udah Nabi yang minta, ya Rabb, tolong hambaku ini rahmati, pindahkan ke surga. Karena yang minta kekasih Allah,
kesayangan Allah, ya insya Allah nggak ditolak. Betul nggak? Karena dapat memo dari Rasulullah. Ya kan? Betul. Allah berat menolaknya. Itu yang dinamakan syafaat. Pertolongan. Paham ya? Paham. Jadi nanti yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, Rasulullah. Siapa yang dia cari? Umatnya pertama kali. Baru yang lainnya, kerabat, sahabat, keluarga. Umat yang dia cari. Umati mana umatku? Kok si anu nggak ada? Kok si anu nggak ada? Masya Allah. Mampir di sana. Dilihat ada yang mampir di neraka. Yang sama gitu. Susah nyari. Allahu Akbar. Yang kedua, nanti yang pertama kali dibangkitkan itu adalah penduduk kuburan yang ada di Ma'la, di Mekah. Di situ ada Siti Khadijah, istri kesayangan beliau. Di situ ada Ali, ada Abu Thalib, ya. Ada Abdul Muthalib dan sebagainya, para sahabat. Yang ketiga adalah di Baki. Begitu dalam satu keterangan. Iya, di situ banyak zuriyah Nabi, sahabat Nabi paling banyak di situ. Termasuk Sayyidina Utsman di situ, Aisyah di situ. Putra-putra Rasulullah juga putri banyak di situ, dikuburkan di Baki. Hanya kita setelah ziarah ke Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman ya, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan berderek tuh. Langsung kita ke Baki. Itu santunnya begitu. Kan jalan kaki kan dekat ya? Itu. Wa awwalu man yashakku anhul qabru. Orang yang pertama, aku adalah orang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur. Wa awwalu syafi'in, dan akulah orang yang pertama kali beri syafaat. Ada hadis sama main-main. Jadi orang yang pertama kali beri syafaat itu adalah Rasulullah. Wa awalu musyaffa. Musyaffa itu apa? Memberikan pertolongan. Yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, pertolongan. Nabi Adam nolak, malu sama Rasulullah. Dan Nabi Adam cuma berbuat dosa sekali di surga, dikeluarin, diusir lagi. Kita setiap hari berbuat dosa, pengen masuk surga. Adam cuma sekali. Iya, gara-gara buah huldi. Itu juga bukan kesalahannya karena tipu daya. Betul nggak ya? Iya, karena tipu daya setan. Bukan kesombongan. Makanya Nabi Adam kenapa dimaafkan oleh Allah? Iblis tidak. Ini harus tahu itu. Itu dijelaskan dalam kitab An-Solibat. Adam berbuat salah di sorga. Tapi Adam dimaafkan dosanya. Ya kan ya? Diampuni ya? 40 tahun sujud. Ini kuat 40 tahun sujud. Lah 1 menit aja udah keliangan. Kunang-kunang, udah gak? Adam itu 40 tahun sujud. Nggak diterima. Diajarkan oleh malaikat. Ya Adam baca. Robbana zolamna anfusana walan takbir lana tarhamna. Baru diampuni. Itu pun diampuninya di Mekah. Di India nggak diterima. Di mana aja nggak diterima. Di Mekah baru diampunin. Mau taubat aja dilokalisir. Kalau kita mau taubat di mana aja bisa. Itulah nikmatnya jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tobat di mana aja bisa. Tobat di Mekah, di Madinah lebih afdal. Paham ya? Paham. Itu. Sampai di mana tadi? Diampuni cuma dosanya karena nafsu, syahwat kan, itu pun digoda oleh iblis. Tapi iblis tidak diampuni, malah dikutuk masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Dengkinya itu. Karena kesombongan. Karena sombong itu punya sifat Allah. Ridanya, selendangnya Allah. Ngapa?
Iblis sombong. Nggak pantas dia sombong di hadapan Allah. Orang dia yang jadikan juga Allah. Kita nih nggak pantas sombong. Emang apa yang disombongin? Makanya iblis itu terkutuk, nggak dapat ampunan. Gara-gara dosanya disebabkan sombong, takabur. Tapi Adam dosanya karena syahwat. Maksiat. Jadiannya iblis mah ganteng. Iya. Mudah-mudahan kita mah ini berbuat dosa bukan karena sombong. Betul nggak? Karena khilaf, nafsu. Mudah-mudahan terampuni dengan istighfar. Alhamdulillah. Iya. Jangan takut. Dosa saya sebesar gunung ya Allah. Kata Allah, magfirah saya lebih luas. Ampunan saya lebih luas dari dosamu. Betul nggak? Allahu Akbar. Ini hadis rawi Muslim, tapi bukan Muslim ini bukan. Jam berapa sih? Setengah 10. Saya lanjutin dari kitab Marukil Ubudiyah. Sekarang ciri-ciri fisik Rasulullah. Di sini dikatakan min bahril basit, ya. Dinazomkan di dalam Bahril Basit, nama syair, ya. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Salah satu keistimewaan dan sifat khusus Nabi adalah yang pertama, Nabi tidak pernah ihtilam. Siapa yang paham ihtilam? Ihtilam apa ihtilam? Ngimpi basah. Ngimpi indahoy. Ihtilam. Ya. Lam yahtalim, tidak pernah ihtilam, tidak pernah ngimpi dewasa. Tapi kalau Bang Betai, begitu baru SMP, kelas 1, basah mulu. Banjir. Karena dekat kali. Lam yahtalim qattu, tidak pernah sama sekali ihtilam. Dijaga tuh Rasulullah itu. Itu bedanya kita. Mutlakon, secara mutlak, abada, selama-lamanya. Jadi seumur hidup Nabi nggak pernah ihtilam. Selalu suci, bersih. Kita mah begitu ihtilam ya wajib mandi, betul nggak ya? Iya. Mandi junub baru boleh sholat. Betul. Wa ma tasa'aba aslan pima das zaman. Aduh, ini kecil banget tulisan matanya dong. Wa ma tasa'aba, tidak pernah angop. Kita mah angop dulu ya. Termasuk saya kalau masuk angin, angop terus. Apa angop tuh? Nguap. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau di sini ada yang nggak pernah nguap, jangan-jangan Nabi itu. Nabi yang keberapa itu? Nabi palsu. Pasti menguap. Cuman ada yang banyak, ada yang tidak. Pasti menguap. Nabi tidak. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Nabi nggak pernah menguap selama-lamanya. Nguap ini juga ada etikanya. Nih kalau nguap, tangan kiri. Kenapa? Bukan hanya kuman, bukan hanya rongok, bukan hanya laler, tapi setan. Jangan sampai berbahaya kalau masuk. Ini muka agak, wah, mana depan mertua lagi. Sopan bener. Depan guru nguap. Wah. Allahu Akbar. Ada yang nguap begini. Emang sampai Enes begini hadapnya. Kalau anak saya itu yang meninggal almarhum Allah yarham. Padahal masih TK segitu. Kalau nguap dia begini. Begini, Bang. Kok begitu, Dek? Iya, diajarin ya sama ibu guru begitu. Ditutup mulutnya kalau nguap. Iya.
Mungkin gurunya bisanya begitu. Iya, sepertinya begini. Begini. Paham ya? Jarang yang tahu tuh. Minhud dawabu lam tahtarib wa ma lam tahtarib. Minhu daripada Nabi Rasul ad-dawabu yaitu dawab apa? Binatang ya. Ya binatang yang dia di muka bumi. Lam tahtarib, tidak ada yang lari. Waduh, kalau kita mah binatang banyak yang takut, lari, betul ya? Gak ada. Itu binatang semua hormat sama Nabi. Seakan-akan mengucapkan salam, merunduk, memberikan salawat. Cuman kita kagak paham aja bahasa binatang. Tuh. Jadi nggak takut. Kalau kita lewat ayam aja minggir. Ya, apa takut? Apalagi yang lewat preman, betul ya? Wah. Jangankan binatang, orang aja takut. Oh, tapi Nabi itu semua binatang-binatang itu hormat. Ibaratnya ular berbisa pun hormat. Binatang buas pun hormat. Bayangkan itu. Kok kita nggak cinta sama Nabi model begini? Nggak takzim? Allahu Akbar. Malu sama binatang, betul ya? Malah Rasulullah SAW itu kalau berliwat. Ini kalau dalam dunia sufiah. Itu pohon-pohon semuanya itu berselawat. Runduk, hormat. Itulah keistimewaannya Rasulullah SAW. Waqa'at zubabu abada bijismihil husna. Dan itu waqa'at apa? Nemplok. Jatuh. Ya, nemplok. Zubabu ma zubab. Laler. Itu. Wa ma waqa'at dan tidak nemplok, tidak hinggap. Zubabu itu laler abada selama-lamanya. Pijismihi di tubuhnya Nabi Al-Hasan yang mulia. Kalau kita mah. Apalagi belum mandi. Iya. Lagi sholat. Dikebutin laler. Dikebutin nyamuk. Betul gak ya? Tapi Nabi saking mulianya dia punya tubuhnya. Tidak ada laler. Nyamuk apapun yang berani hinggap di tubuhnya. Dijaga oleh Allah. Di sini ada nggak yang beda? Ada. Ya laler nggak pernah berani nemplok nggak? Iya, pakai sari puspa dulu. Pakai puspa dulu katanya. Bukan di nemplok langsung dibunuh, kejam bener itu. Iya, makanya saya suka omelin tuh santri saya. Lagi sholat, prak plok, somelin. Itu godaan, tau nggak, biarin. Terus apa itu? Bikhal pihi, dan di belakangnya Nabi ka'amamiru iyata sabat. Apa ini? Ru'yah sabatat. Jadi Rasulullah itu kalau dilihat dari belakang sama dari depan. Gitu. Kita makan ramanya doang. Wah, dari belakang, wah, 20 tahun. Begitu dari depan, 60 tahun. Iya. Wala yuro asaru baulin minhu pi'alan. Dan tidak pernah nampak kelihatan bekas baulnya. Apa baul? Kencing. Kencingnya nggak ada bekasnya. Kita mau banjir. Apalagi janda kencingnya. Sember. Iya. Udah begitu kencingnya pohon pisang dikencingin lagi. Mati tuh pisang layu. Enggak ada etikanya. Nabi kencing langsung kering, Bu ya? Kering. Enggak ada bekasnya. Langsung nyerap kali atau gimana enggak tahu. Makanya bahkan ada sahabat itu Nabi kencing ditadangin. Diminum. Jangan berpikir kencing kita. Nabi kencingnya suci, wangi, harum. Dan menghilangkan semua penyakit.
Allahu Akbar. Kenapa? Tabaruk saking cintanya. Makanya tuh tabaruk boleh. Tabarukan. Tabaruk boleh. Ini bekat guru nih, bekat ustadz kita, kiai kita nih. Atau bekas orang tua kita yang kita hormati minum. Masih habisin. Ini kagak minum bekas orang tua Jember. Temu anak PA begitu. Lah saya mah dulu kalau subuh tuh belajar tafsir pakai syukuran makmun, ya. Itu dikasih kelas begini, paling dia minum sedikit ya. Berebut duluan. Siapa cepat dia dapat, minum. Tabaruk namanya. Paham ya? Bukan orang pesantren ada paham dah, atau orang tukang ngaji paham. Ada orang kalau bukan orang-orang yang ini mah ngapain ya kata Jember gua. Allahu Akbar. Itu ya. Terus wa qalbuhu lam yanam, dan hatinya tidak pernah tidur. Sih dengerin. Apa yang diomongin? Wih. Nah. Apa ya? Lagi ngomongin Rasul. Semuanya tunduk hormat. Setan itu godaan. Jadi Rasulullah SAW itu qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Apa naisat? Ngantuk. Jadi Rasulullah SAW itu biar matanya ngantuk, merem, tapi hatinya melek. Itu maksudnya. Paham ya? Wa qalbuhu, hatinya lam yanam, tidak pernah tidur. Artinya terus terjaga melek. Wal ainu qad naisat, padahal hatinya, matanya, kedua matanya sudah sangat ngantuk. Kalau kita mata merem, ngorok. As-sholatu khairum minan naum. Nyari selimut malah. Tanggung ah. Sebentar lagi bangun 5:30. Mau sholat apa 5:30? Malaikat udah naik ke langit, malaikat. Udah gak di absen. Subuh udah habis. Itu. Paham ya? Itulah bedanya kita dengan Nabi. Kita mah mata merem, hati merem. Nabi mata merem, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah. Kita mah jangankan tidur, melek aja hati masih lalai. Ngaku dah. Kita sih kita. Kita ini mah kita. Iya, kita melek aja hatinya lupa sama Allah. Goplah namanya. Betul gak? Betul. Ini kita mah koreksi bersama kan, betul gak? Wala yurazilu bisyamsi zufatonin. Masya Allah. Tidak dilihat ziluhu, bayangannya, bisyamsi, matahari. Jadi kalau ada matahari siang, kan orang ada bayangannya ya. Nabi mah gak ada bayangannya. Hebat gak? Itulah membedakan kita sama Rasul. Sengaja saya bongkar supaya kita cinta sama Nabi. Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Super. The best man. Akhirnya dinamakan manusia pilihan. Sayyidul Bashar. Khairul Anam. Manusia terbaik. Khairul Anam. Sayyidul Bashar. Masya Allah. Bayangin tuh. Ini belum bicara mujizatnya. Baru sifat-sifat khusus. Betul gak ya? Masya Allah. Ciri khusus, iya. Wala yuraziluhu bisyamsi zufatonin. Yang memiliki kecerdasan. Katipahu, pundaknya. Katif, ini katif namanya, katifun. Katipahu dan pundaknya Rasul qad alata, dua-duanya tinggi. Kaum idza jalasu. Jadi Nabi itu kalau duduk, biar orang nih katanya tinggi banget, masih tinggian Nabi. Posisi duduk dia. Iya, Umar nih katanya tinggi-tinggi. Tapi kalau duduk sama Nabi, tinggian Nabi. Sampai sejauh itu Allah mengangkat derajat. Nabi nggak boleh kurang dari
manusia biasa. Karena Nabi bukan manusia biasa. Paham tak? Paham. Kalau berdiri, tinggian Nabi dikit. Maaf ya, misalnya Nabi Yusuf tuh kalau ada di zaman Rasulullah, Nabi Yusuf katanya super ganteng. Kalau duduk sama Nabi, masih gantengan Nabi. Ditambah kegantengannya Rasulullah. Kenapa? Karena memang Rasulullah derajatnya lebih tinggi dari segala Nabi dan Rasul yang lain. Kalau kita mah enggak, udah jelek-jelek aja betul ya. Udah pendek-pendek aja betul ya. Udah segitu-segitu aja betul ya. Nabi tidak. Tapi jangan takut, nanti di surga enggak ada orang jelek. Di surga enggak ada nenek-nenek. Ganti casing. Casing, di surga enggak ada aki-aki. Jangan takut, Pak. Bapak muda lagi nanti sana. Muda lagi. Indal wiladati sib yaza apa ini? Bimah tatinin. Oh, gini. Indal wilada, di saat dilahirkan Rasulullah, ya di saat dilahirkan sifatilah yaza biman tahinin. Jadi waktu dilahirkan tuh Nabi udah dihitan. Udah boleh nyunatin. Jadi Nabi begitu lahir langsung udah dihitan. Malah dia mengatakan Nabi lahirnya langsung sujud. Nabi itu lahirnya bukan dari kemaluan. Sesar. Karena kalau lahir kemaluan kan kencing di situ, head di situ, betul nggak ya? Indohoi di situ, kotor. Betul nggak? Iya, jalan kotor kita mah. Tapi Rasulullah itu lewat perut. Mungkin sesar dari situ kali ilhamnya ya. Malaikat Jibril dia ngajarin. Iya. Makanya sekarang mulai besar. Makanya anak yang lahir sesar katanya lebih cerdas. Kenapa? Karena dia punya otak, kepalanya tidak ada benturan. Langsung keluar. Gitu. Itu anak saya yang meninggal sesar itu. Cerdas sekali itu. Dan jadi dayang surga. Amin. Wildan. Muhammad Fadlan Haramain. Wahajihil khosaisu, ini adalah sifat-sifat khusus yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah. Papazha, apalin tuh. Ingat-ingat dah. Itu tadi yang kita sebutin, diingat-ingat. Apalin. Ya. Takun aminan. Maka kamu akan aman. Begitu adanya. Kata Musonib ini mah. Ngarang. Min syarri narin, dari kejahatan api neraka. Kejahatan api. Wasurokin, dan juga dari pencuri. Waduh. Aman dari pencuri nih kalau ngamalin ini. Sifat-sifat Nabi. Ingat nggak kira-kira tadi itu? Oh, nanti lihat di YouTube ya. Lihat ya. Di videonya itu. Selamat dari api, selamat dari kebakaran, selamat dari pencuri. Wa min mihanin. Apa mihan itu? Bencana. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mari selanjutnya kita baca Fatihah buat jamaah kita, keluarganya yang telah meninggal dunia, yaitu almarhumah al-maghfurlaha Munah binti Mahmud ya. Ya. Munah binti Mahmud, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'asimadha wa akrim nuzulha. Allah majal qabraha raudatan min riyadil jannah. Allah majal qabraha raudatan min riyadil jannah. Allah majal qabraha raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin nar. La haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada yang jawab udah alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, baru saja guru kita telah menjelaskan, memberikan ilmu kepada kita tentang sifat-sifat Rasulullah, yang mana tidak ada satupun manusia di bumi ini, bahkan termasuk musuh-musuhnya pun, semua mengagumi beliau dari segala sisi. Apalagi kita sebagai umatnya. Maka salah satu bentuk untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya perbanyaklah bersolawat agar baginda Rasul nanti bisa mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di episode yang berikutnya pada bulan depan. Dan sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya Datuk dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.